Bahkan kami yakin Tuhan yang hadir di sini sudah menerima korban pujian yang kami persembahkan dari hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Saatnya ini waktu kami belajar kebenaran firman urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Roh Kudus tolong kami biar setiap pribadi bisa menangkap pesan kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman yang kami dengar petang hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan junjungan hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat petang. Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, petang hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema bukti bertemu dengan Yesus yang bangkit. Bukti bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kita membaca dari Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai ayat 15, tapi saya baca 2 ayat saja, ayat 9 dan ayat 15 ya. Markus 16 ayat 9 dan 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan itu tidak langsung naik ke surga, tapi selama 40 hari berulang-ulang Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Alkitab menyatakan mula-mula Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Alkitab ini mencatat begitu banyak bukti bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit. Di Injil Markus 16 ayat 12-14 dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, yaitu Kleopas dan istrinya, yang dalam perjalanan pulang kembali ke kampung Emmaus. Kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada 11 orang murid ketika mereka sedang makan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Kemudian untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah bangkit dari antara orang mati. Paulus mencatat Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Kefas, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kemudian kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan Paulus berkata paling akhir juga kepadaku. Nah, mengapa Alkitab mencatat ketika Tuhan bangkit, Tuhan tidak mula-mula menampakkan diri kepada Rasul Paulus, kepada Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, tapi menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat itu sudah ada jawabannya. Dari Maria Magdalena, Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Apa itu setan? Setan itu adalah orang yang menghalangi atau menentang kehendak Tuhan. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi Maria ketika dirasuk oleh 7 setan. Tetapi kita bisa melihat orang yang dirasuk setan itu sudah pasti sangat menderita. Markus 5 mencatat orang yang dirasuk setan siang malam berkeliaran di kuburan, di bukit sambil berteriak-teriak, memukul diri dengan batu, dibelenggu, dirantai, tapi rantainya diputuskannya sebab kekuatannya memang luar biasa. Dan kita berkata tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kalau Maria dirasuk 7 setan, kita yang sudah bertahun-tahun ya
puluhan kali merayakan kebangkitan Tuhan, kira-kira masih punya setan enggak ya? Ya pasti bilang enggak lah gitu ya. Yang kalau di gereja semuanya kan malaikat. Nanti keluar dari gereja ada setan marah-marah gitu ya. Ada setan jengkel gitu ya. Baru keluar gini dipotong orang. Oh ya, kalau kita naik mobil dipotong orang, bisa kita haleluya gitu ya. Yang keluar apa? Kutukan. Ya, setannya mulai keluar lagi gitu ya. Ya, saya berharap setan satu kali pergi keluar dari hidup kita tidak akan kembali lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan orang yang dirasuk setan itu memang sangat menderita. Nah, Alkitab berkata, waktu Tuhan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, Tuhan itu bertemu dengan Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena ini dibebaskan dari 7 setan yang menyiksa, yang merasuk dirinya. Karena kebebasan, karena keselamatan yang Maria peroleh inilah, kemudian Maria itu mengikuti Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 1-3 yang bisa dibaca. Nah, kemudian setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur. Untuk apa pagi-pagi? Alkitab berkata ketika hari masih gelap, untuk menyatakan kasih dan kerinduannya kepada Tuhan. Kita kan ketika Tuhan ketemu dengan mereka, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Murid-murid memang pergi, 7 murid pergi ke pantai Danau Galilea, tapi tidak untuk ketemu sama Tuhan, untuk kembali mencari ikan. Dan Alkitab berkata sepanjang malam mereka tidak memperoleh apa-apa. Dari sini kita bisa menangkap sesuatu, saudara. Bukan skill yang membuat kita berhasil, bukan karena kemampuan kita yang membuat kita berhasil, tapi karena penyertaan Tuhan yang membuat hidup ini berhasil. Yang perhatikan kata pergi dan katakanlah kepada saudaraku. Saudaraku punya besar ya. Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan. Perhatikan lagi amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga. Tuhan berkata, karena itu pergilah. Jadi karena semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dengan janji aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Saya ingin menekankan poin ini. Mengapa menginjil, memuridkan, atau penginjilan itu penting? Sebab penginjilan itu berkaitan erat dengan hidup manusia. Penginjilan itu menentukan mati hidupnya seseorang. Penginjilan itu adalah penyaluran, ya, pelayanan penyaluran hidup. Kalau orang yang kita injili menerima Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau dia menolak, ya, binasa, darahnya tidak lagi dituntut atas kita. Ada kelalaian gereja yang terus-menerus dilakukan. Kubilai Khan itu adalah kaisar terbesar dalam sejarah Mongolia setelah Genghis Khan, kakeknya. Pada abad ke-13, Kubilai Khan ini menerima kedatangan para pedagang Eropa. Setelah berbincang, sang kaisar ini tertarik dengan iman Kristiani. Jadi dia meminta agar ada 100 misionaris yang dikirim ke Mongolia untuk mengajar tentang Tuhan Yesus. Tetapi sayang gereja di Eropa tidak merespon. Mereka terlalu sibuk dengan urusan internal gereja, sehingga hanya ada 2 misionaris yang dikirim, yaitu Nicholas dan William. Mereka pun tidak sampai ke Mongolia karena tidak tahan menghadapi situasi perang yang sedang terjadi di Asia Tengah. Kemudian Mongolia pun gagal dimenangkan bagi Kristus. Kelalaian gereja yang terjadi pada masa lampau juga masih kerap terjadi pada zaman ini. Orang Kristen terlalu sibuk dengan urusan internal di gereja. Akibatnya
Gereja makin tertutup terhadap dunia di sekelilingnya karena temboknya semakin tinggi. Dan tembok itu membuat kita lupa bahwa semestinya kita ini menjadi pemberita kabar baik bagi mereka yang masih banyak berdiri di luar tembok. Nah, kita mesti meneladani semangat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berusaha membagikan Injil di tempat-tempat yang belum pernah mendengar nama Yesus. Dan inilah yang semestinya menjadi kerinduan setiap gereja. Tetapi ini juga menjadi kelalaian gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali ya. Mengapa penginjilan itu penting? Sekali lagi saya berkata, penginjilan itu pelayanan penyaluran hidup ya. Kalau dia menerima, dia selamat. Dia menolak, dia binasa. Nah, bagaimana cara kita melakukan penginjilan? Banyak orang kalau dikasih kesempatan bersaksi, jawabannya gak bisa ngomong aku gitu ya. Nah itu gak ngomong apa berbicara gitu ya. Mohon maaf ya, kalau suruh bersaksi gak bisa ngomong, kalau ngerasain gak bisa berhenti ya. Dan ada titiknya koma terus koma, makin membual gitu ya. Nah ya, bagaimana kita melakukan penginjilan? Banyak cara dan sarana. Ada yang menggunakan mulutnya. Menggunakan mulut dengan apa? Dengan doa-doanya. Saudara jangan pernah bertindak atau melangkah sebelum mengawali dengan doa. Ya. Setelah kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, kita melangkah. Dan kalau kita sudah berdoa, kita melangkah, kita lihat penyertaan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jadi ada yang menginjil dengan mulutnya. Kalau saya perhatikan sarana kita menginjil, tidak butuh uang, semua sudah ada pada kita. Dengan mulut, dengan doa-doa kita, dengan share pengalaman hidup kita, dengan kesaksian hidup kita, pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemudian ada yang menggunakan sarana dengan tingkah lakunya, perbuatannya jadi berkat. Paulus berkata kita di surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau surat itu terbuka, tidak ada rahasia. Tetapi kalau surat itu tertutup, tidak boleh orang lain baca ya. Jadi kita ini surat Kristus yang terbuka. Saya berkata, kematian daging itu membuat orang menikmati Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi selama daging kita belum mati, orang belum melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, pergi ke gereja itu step yang luar biasa. Tetapi tidak cukup. Sebab pergi ke gereja itu belum jaminan kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Ya. Banyak orang ada dalam gereja banyak, tapi yang dalam Kristus belum tentu semua. Kalau dalam gereja sama dengan dalam Kristus, pasti Paulus tidak berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Perkara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau dalam gereja sama dengan dalam Kristus, berarti orang yang ada di dalam gereja itu sudah bisa memancarkan karakter Kristus lewat tutur katanya, lewat tindakannya. Ya. Orang bisa menikmati Kristus yang ada dalam hidupnya. Sarana yang lain, menggunakan bakatnya. Dengan mengarang nyanyian, dengan menaikkan pujian yang bagus, dengan urapan Allah yang menyertainya. Tidak semua orang dimenangkan dengan khotbah, tapi ada orang yang dimenangkan dengan pujian yang diurapi, pujian yang menjadi berkat, pujian yang dijiwai, bukan asal menyanyi saja. Saudara, makin lama kita ikut Tuhan, kita akan makin memiliki kepekaan. Dari pelayanan seseorang kita bisa merasakan, ya, kita bisa merasakan. Ada pelayanan yang datar saja, ada pelayanan yang di atasnya angkat, ya, tapi ada pelayanan juga yang luar biasa. Ya. Keberhasilan pelayanan kita itu bergantung sebelumnya kita memulai membangun relasi yang makin akrab, makin dekat dengan Tuhan. Kalau pelayanan itu disertai dengan doa, hasilnya pasti luar biasa.
Kemudian sarana yang lain dengan hartanya. Ya. Zaman COVID-19 ini orang kalau dibunutikan agak keberatan, ya. Takut, ya. Sekarang jangan berkata, oh, tak bisa sekarang kalau ikut satu mobil, ya, bahaya, gitu ya, macam-macam ya. Masih ada jalan keluar. Misalnya Grab, ya, Grab mobil, Grab motor, melayani dengan hartanya. Jadi semua sudah pada kita sebenarnya. Tidak perlu beli di toko sebenarnya. Dengan mulut, dengan tingkah laku, dengan bakat, dengan harta. Jangan lupa kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Bukan tandongnya berkat, saluran berkat. Baik itu keselamatan, ya. Saudara diselamatkan supaya kita bisa menjadi saluran penyelamatan, keselamatan bagi orang lain. Dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Apalagi disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain, ya. Kemudian untuk menginjil memang harus ada hati seperti Tuhan Yesus. Ada belas kasihan, ada hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju ke neraka. Saudara kasih kepada jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh setan, dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Paulus mengakui dengan berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Dan apakah saudara dan saya merasa berhutang? Berhutang jiwa, berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini malam hari ini karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada di sini. Ya. Seandainya disalib, Tuhan bisa berkata, ketika Tuhan merentangkan tangannya, Tuhan berkata, ini yang aku perbuat bagimu. Lalu apa yang kau perbuat bagimu? Ya. Saudara, kalau kita diperintahkan untuk melakukan pelayanan penginjilan, tentu ada sarananya. Ada sarannya? Belum cukup. Harus ada sasarannya. Kemana? Ya. Luar biasa kan? Coba kita baca saja ya. Lukas 14 ayat 12-13. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 13. Ya. Dan Yesus berkata juga kepada mereka yang mengundang dia, apabila kau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah kau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila kau mengadakan perjamuan, undanglah, saudara lihat prioritas pertama, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Jadi ketika Tuhan berkata pergi, ya, tidak cuma perintah, sudah dibekali dengan sarana. Dengan mulut kita menginjil, dengan tingkah laku kita, dengan bakat kita, dengan harta kita. Kemudian perginya ke mana? Tidak mengalir saja. Cara keluar dari rumah kalau ditanya, Pak mau kemana Pak? Tidak tahu ya, dia jalan main pokoknya ini ya. Waduh bahaya saudara ya. Kan pasti ada tujuannya. Oh mau ke TP, mau ke Kerampung gitu ya, kan ada tujuannya. Menginjil juga ada tujuan. Sasaran yang pertama dikatakan orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Miskin di sini bukan hanya tidak punya uang, tapi miskin di sini ini banyak artinya. Ya. Miskin sukacita, miskin kesehatan, miskin damai sejahtera. Ya. Takut gitu ya. Ada orang itu yang paranoid luar biasa gitu ya. Luar biasa zaman COVID begini ya. Ya memang kita mesti waspada. Tapi kalau paranoid berlebihan, repot saudara. Repot ya. Hari ini berlalu, umur hidup kita kurang 1 hari. Kalau kita berpikir, nanti ayo mari COVID ayo berminjil. Oh, kalau sebelum COVID selesai Tuhan datang. Saudara tahu COVID ini sampai kapan? Ya. 1 hari saudara saya ini berdoa, lalu Tuhan itu mengingatkan saya. Ya. Gereja tempat saya melayani kan masih belum buka. Lalu Tuhan itu bicara, kamu tunggu sampai kapan COVID ini? Ya. Sementara yang tua ini sudah sangat rindu untuk ibadah 1 tahun 2 minggu. Ya. 1
Saya ingat terakhir kami ibadah di tempat kami 16 Maret. Nah, besok kami baru mulai kebaktian. Hari Minggu 1 kali, besok 2 kali, jam 9 dan jam 11 karena Paskah. Minggu berikutnya jam 9 kembali ke hari Senin jam 3 sore. Ya. Kenapa kok sampai berhari-hari Minggu Senin? Tidak cukup, saudara. Tempat kami tidak terlalu besar ya seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau bangkunya tidak jatuh seperti ini, ya jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, kapasitasnya cuma menampung 60. Nah, yang datang besok jam 9, kan minggu depan balik lagi jam 9. Masa yang datang jam 9 besok kalau dikasih tahu minggu depan pray ya, kebaktian kami yang ganti yang jam 11 ini ya, naik ke jam 9. Tidak gitu saya. Ketika kami share di grup, ya, lalu anak-anak beritahu sama orang tuanya. Waktu itu kami masih bikin batasan sampai 70 ya. Lalu ada satu ibu ngomong begini, anaknya WA saya lapor gini, Bu, ibuku ngambek katanya gitu. Loh, kenapa saya bilang itu? Ibu ngomong gini, kamu ibadah kok dipersulit, tak melok sekolah minggu ayahmu katanya. Kemarin saya ada di jalan, seorang ibu telepon saya, kamu mau buka kebaktian ya, gini ya. Lalu dia bilang gini, iya, pemerintah itu tidak menganjurkan yang lansia untuk ibadah, tapi yang rindu kebaktian itu lansia sebenarnya. Yang muda-muda itu cuek kok, gak apa-apa kok. Iya, karena dia bisa YouTube, bisa segala-galanya. Layan Tuhan. Ya apa YouTube, buka saja nggak bisa. Ya. Kasihan, sebenarnya yang lansia itu yang lebih dipersiapkan. Mohon maaf ya, kan yang lebih dekat dengan Tuhan dibanding yang muda. Tidak berarti yang muda tidak bisa mati, tidak, saudara ya. Sebab kematian itu datang tidak lihat usia, tidak lihat siap atau tidak tunggu sakit ya, langsung mati, tidak ya. Makanya miskin itu bukan hanya tidak punya uang, miskin damai sejahtera, miskin sukacita, hidup ketakutan luar biasa para murid. Tidak betul, saudara. Kemudian cacat itu bukan cacat fisik, tapi cacat itu hidup dalam dosa, itu cacat. Lumpuh, ya semua kita ngerti lumpuh itu tidak bisa jalan. Ya, saudara yang rohaninya tidak lumpuh bisa pergi ke gereja, luar biasa kalau ini ya. Jadi saya lihat, oh ya, luar biasa. Kalau di sana ngomongnya yang tua-tua rindu, yang muda-muda tambah males ya. Dan ibadah pun nggak apa-apa. Tapi di sini saudara luar biasa. Ya. Masih ada kerinduan untuk mencari Tuhan, mengisi waktu yang ada dengan hal-hal yang bernilai kekal. Kemudian buta itu kan tidak bisa lihat, tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau saya bandingkan yang dicatat dalam Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk apa? Kita ini dikasih Roh Tuhan, diurapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saya merasa aku orang yang memiliki Roh Allah, harus ada dampaknya kehidupan ini. Jadi Roh Allah itu tidak hanya dimiliki diri sendiri, ada Roh Allah diurapi oleh Allah untuk apa? Untuk pergi menjadi penyambung lidah Allah, untuk memberitakan kabar baik. Hampir sama ya, miskin, pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, penglihatan kepada orang yang buta, kemudian yang tertindas, tertawan dan tertindas berbeda. Ya, kalau tertawan sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, ya, sama dengan dikurung. Tapi kalau tertindas, secara fisik masih bisa ke mall, tapi batinnya yang tertindas. Nah, kabar baik ini disampaikan kepada orang miskin, tertawan, buta, dan tertindas. Ini juga sasarannya. Sekali lagi, kita harus memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan lihat banyak orang, Tuhan apa? Hati itu tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saudara berdoa minta perlindungan Tuhan, tidak salah. Saudara berdoa minta berkat, tidak salah. Tapi mari
naik ke level yang lebih tinggi. Minta hati Tuhan menjadi hati kita, mata Tuhan menjadi mata kita, tangan Tuhan jadi tangan, kaki Tuhan jadi kaki kita. Kenapa? Perlawanan, bertolak belakang. Hati Tuhan penuh dengan belas kasihan, hati kita belum tentu ya. Masih ada kebencian, kepahitan, kemarahan, simpan sakit hati gitu ya. Mata Tuhan memandang dengan kasih. Kita memandang dengan mata menghakimi. Kita memandang. Biasanya kesalahan orang itu lebih jelas gitu ya. Kecil saja bisa jadi besar ya. Ya, memandang dengan mata menghakimi, dengan penilaian yang belum tentu benar. Tangan Tuhan diulurkan untuk menolong. Tangan saudara dan saya seringkali cuma tunjuk kesalahan orang. Itu bedanya. Kaki Tuhan berjalan bermil-mil untuk mencari jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Kaki saudara dan saya jalan kemana? Dari satu mall ke mall yang lain, ya, dipres gitu ya, boleh saja. Kita dikasih perpanjangan umur, mohon maaf, dikasih untuk melihat situasi yang terjadi sekarang ini, supaya kita punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kaki ini tidak cuma jalan mengalir saja, tidak. Harus ada sasarannya. Kalau kita masih bisa berdiri itu anugerah Tuhan. Saudara lihat, ketika Tuhan bangkit, kan Maria itu saking rindunya memeluk Tuhan. Tuhan berkata, jangan sentuh aku. Ya, kenapa? Kepada Maria Tuhan berkata, jangan sentuh aku. Tapi kepada Thomas Tuhan berkata, cucukkan jari di sini dan jangan tidak percaya. Bukan karena pria dan wanita, tidak. Ya. Kepada Maria Tuhan berkata, pergilah kepada saudaramu dan katakanlah bahwa aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kemudian Maria berkata pada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Ya. Saudara, kita bisa membaca dari Alkitab. Kalau roh jahat itu keluar dari diri seseorang, dia mengembara mencari tempat. Dan dapat tempat di luar sana, dia balik ke rumah yang lama. Kenapa? Karena rumah yang lama itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Satu roh jahat keluar, dia balik bawa 7. Ya. Ini kebenaran, saudara. Ya. Jadi saya nggak ngarang. Kalau roh jahat keluar, dia balik bawa 7. Punya pengaruh yang luar biasa. Saudara keluar dari gereja malam ini, satu depan bawa jiwa. Kalau bawa 7, itu baru sama dengan roh jahat yang keluar itu. Nah, kalau sekarang datang bertiga di depan, tinggal sendiri atau berdua, nggak kalah saudara ya. Walaupun saudara berkata lebih dari pemenang dalam segala perkara, ya. Segala perkara apa? Satu perkara aja belum menang. Ya. Ya. Jadi kita pujian itu bagus ya. Tapi sementara kita menyanyi, mari kita renungkan, benarkah pujian itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan ini? Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Saudara dan saya sudah melihat Tuhan. Bukti melihat Tuhan yang bangkit dari kematian adalah kita pergi dan memberitakan kebangkitan Tuhan kepada semua orang. Yang masih di luar tempo sana banyak. Masa ini kan masa yang makin sulit. Ya. Saya mendapatkan WhatsApp. Sang Grandi katanya yang sudah berdiri 90 tahun tutup. Ya. Saya lewat di Jayan Air Muhammad tutup. Ya. Ini kan makin sulit. Ya. Ketika orang berkata hari-hari ini memang makin sulit, betul. Tapi terus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Selama kita hidup benar di depan Tuhan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih kita, tetap sanggup memelihara kita dengan caranya. Jangan keluar dari rancangan Tuhan. Jangan berjalan berkehendak diri kita sendiri. Tetaplah dalam rancangan Tuhan. Kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, ada pagar perlindungan dan proteksi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi saudara, malam ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, saudara, pergi ya, memberitakan Injil. Saudara, satu kali akan ada ya, perpisahan. Dikatakan apa? Ada yang di sebelah kanannya, ada yang di sebelah kirinya. Kenapa? Kanan dan kiri dibedakan. Yang di sebelah kanan dikatakan, terimalah kerajaan
yang telah disediakan Bapakku sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu kasih tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu merawat aku. Tetapi kalau kita tidak memiliki kepedulian, tidak ada hati Tuhan dalam hidup ini, kita akan biarkan. Memang saudara tidak murah. Harga satu jiwa itu tidak murah. Untuk memenangkan satu jiwa ada harga, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin kita menjemput ke rumahnya, bawa ke gereja. Itu harga yang harus kita bayar. Ya. Mungkin selesai ibadah, ajak makan, dia senang. Ya, awal, ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Nah, saya tadi berkata tidak semua orang yang ke gereja itu sudah kenal Tuhan secara pribadi. Tidak semua orang yang pergi ke gereja itu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab ketika kita berkata aku sudah melihat Tuhan, aku sudah bertemu dengan Tuhan, mesti ada perubahan yang terjadi. Dua contoh saja, saudara lihat perempuan Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu menjadi pemberita Injil. Dari orang yang dipandang sebelah mata, dari orang yang dipikir akan sampah masyarakat, ternyata dari perkataan perempuan Samaria ini ada banyak orang menjadi percaya. Sakius, ketika Sakius membereskan dosanya setelah ketemu dengan Tuhan, Sakius berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada sesuatu yang jauh keras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, pemberesan dosa dengan Tuhan itu gampang, mudah. Tapi tidak cukup. Sakius tidak berkata, Tuhan, aku sudah merampas, sudah merampok orang-orang Tuhan. Tidak cuma pengakuan, tapi dilanjutkan dengan tindakan membayar 4 kali lipat. Ya, baru terus yang ada. Jadi tidak merugikan orang. Ini baru pertobatan yang benar. Bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Nah, pengakuan memang bukan perbuatan, tetapi perbuatan itu dapat menunjukkan pengakuan. Perbuatan Sakius mengembalikan 4 kali lipat itu menunjukkan pengakuan Sakius bahwa dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Malam ini saya renungkan, dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah, sudahkah kita bertemu dengan Yesus yang bangkit dari kematian? Bukti sudah ketemu, kita akan menjadi penyambut. Kita akan menjadi pemberita Injil. Untuk menjadi pemberita Injil, tidak perlu jadi pendeta, ya. Dengan modal kasih yang meluap dari hati kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Itu menjadi modal untuk kita mencari mereka yang masih terhilang. Tuhan tersenyum ketika kita mau melangkah, melakukan kehendaknya. Tetapi Tuhan berduka cita ketika kita hanya setiap tahun merayakan kebangkitan Tuhan, tapi tidak pernah memiliki dampak apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, bukti melihat Yesus yang bangkit adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang, menyampaikan kabar baik, bukan kabar busuk, bukan kabar buruk, bukan kabar hoax, bukan, ya, tapi kabar baik yang membebaskan, memerdekakan, dan mengubah dari kehidupan, dari kebinasaan yang kekal kepada satu kehidupan yang kekal. Tuhan berkati semua saudara. Bapak masih bisa kembali. Doa yang dipenuhi. Kita yang jadi bagian saja. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
Saya tidak meminta secara menaruh tangan di dada. Dan malam ini kalau kau mau merespon itu kebenaran firman, kehendak Tuhan untuk kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang, supaya satu kali darahnya tidak dituntut atas kita. Taruh tangan di dada. Dan kau memiliki roh Allah, tidak hanya menunjukkan aku bisa berbahasa lidah, bukan. Ya. Dan kalau kau mengaku ada roh Allah dalam hidupku, itu menolong dan mendorong kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Dia ada di tengah kita. Saya yakin firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Dan ini kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada saudara. Segera awali dengan doa. Cari orang miskin itu menderita. Cari orang cacat, orang yang hidup dalam dosa, dibelenggu dengan bermacam-macam hal yang jahat. Cari orang yang lumpuh, yang tidak bisa datang mencari Tuhan, dan cari mereka yang buta, yang tidak bisa melihat Tuhan. Dalam kesukaran mereka bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong, ada Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan. Sementara kita dalam hadirat Tuhan, kita menyanyi sekali lagi dengan pengertian membebaskan hidup yang terbelenggu. Nanti saya mau bersedia Bapak Adi juga untuk melakukan firman. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya, ini mengingat hati mereka yang terluka, serta menceritakan pada yang buta. Jadi kami tunggu harapan, diberi harapan, ternyata hari ini kami merayakan Tuhan satu hari. Yang lalu kami merayakan Jumat. Keesokan hari kami merayakan Paskah. Dalam 3 hari ini Tuhan ajari kami untuk kami dapat merenungkan kematian-Mu di kayu salib itu. Biarlah kami merasakan bagaimana kasih-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga mata hati kami dapat melihat akan kesempurnaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Seperti lagu ini Tuhan, Kau ajari kami agar kami menjadi seperti yang Kau ingini. Terus Tuhan bersama dengan kami. Terus Tuhan pegang tangan kami dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Dalam kami menjalani hal ini Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, biarlah lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa salib-Mu,
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Dia itu juga mengajari kami untuk kami tidak membenci orang, tapi kami dapat mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kami, mereka yang membenci kami, mereka yang mengambil kesempatan daripada kami, karena kami tidak sama dengan dunia ini, karena kami adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap hamba-Mu yang telah hadir pada saat malam hari ini, anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Mereka datang ke sini karena mereka rindu untuk merayakan Paskah bersama dengan Engkau, tanpa mereka melihat atau ketakutan akan COVID Tuhan. Dan mereka mau Tuhan memelihara ke sini untuk mendengarkan firman, bersekutu dengan-Mu. Berkatilah Tuhan mereka semua, pakai mereka, pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga urapi hamba-Mu itu Syopin yang telah memberikan firman-Nya. Kau pakai beliau, Kau berikan kekuatan kesehatan Tuhan, biar dimanapun beliau melayani Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan beliau Tuhan. Ada kuasa dari setiap perkataan yang difirmankan ya Tuhan, sehingga dapat mengubah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Masih semangat? Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mengetahui pengumuman untuk ibadah sepekan ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kaki, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau boleh memberkati kami Tuhan, baik secara rohani kami maupun jasmani kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan di ibadah youth dewasa muda di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh sertai kami sampai pada hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kalau kami akan memberikan sedikit atau sebagian dari berkat-Mu Tuhan untuk pandangan tangan-Mu lagi Tuhan, dan buat berlanjutan pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau boleh kuduskan setiap tangan yang memberi, kuduskan hati pikiran kami juga Tuhan, supaya kami boleh memberi dengan ikhlas, yang boleh memberi dengan tangan yang terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami serahkan Tuhan keselanjutan acara ini Tuhan dalam tangan-Mu lagi Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan, sudah saya bacakan untuk pengumuman sepekan ya. Jadi untuk besok, hari ini kan Sabtu, nah besok hari Minggu di tempat ini ada ibadah Paskah Gereja Yesus Laku yang akan dilayani juga oleh Ibu Pendeta Syopin kembali. Jadi saya mengundang untuk semuanya yang hadir di tempat ini hari ini, boleh ajak papa, mama, saudara siapapun untuk besok bisa merayakan Paskah kembali di tempat ini di ibadah umum. Mulai pukul 4 sore sampai jam mulai pukul 4 sore sampai sekitar jam 6 sore. Lalu untuk hari Senin dulu ada ibadah doa malam, sekarang diganti jadi hari Selasa doa malam di tempat ini mulai pukul 7 sampai selesai. Terus juga minggu depan kita kembali lagi di tempat ini untuk ibadah youth dewasa muda lagi setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6 sore. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus semakin memberkati. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita ucapan syukur. Kalau ku hidup dari hasilku
masih ada kesempatan untuk merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu kesempatan yang baik buat kami untuk mengenal kembali bagaimana Engkau berkorban buat kami manusia Tuhan, sehingga kami mendapat kesempatan untuk keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti malam hari ini melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Syafrin yang menyampaikan firman Tuhan tentang hal kematian dan kebangkitan Tuhan, membawa suatu kuasa yang luar biasa supaya kami dapat diurapi dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang yang memberitakan Injil Tuhan kemana dapat kami melakukan Tuhan. Mungkin kehidupan kami sehari-hari, rumah tangga kami, mungkin di antara keluarga yang masih belum mengenal Tuhan, Engkau pakai setiap kami Tuhan. Juga yang sendiri di tempat kampung-kampung di mana kami berkumpul, supaya kami juga bisa memberitakan. Di mana di tempat pekerjaan kami, di tempat manapun juga, begitu kami ada kesempatan biar kami memberitakan Injil Tuhan kepada mereka Tuhan. Karena kesempatan masih ada di tempat ini dan di dunia ini Tuhan. Jikalau Tuhan sudah datang, kami tidak ada kesempatan lagi untuk memberitakan Injil Tuhan. Begitu ajaran kami Tuhan memiliki kuasa, kami bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, supaya kami memberitakan kabar keselamatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami beritakan kepada orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Pendeta Syafrin Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan Injil pada malam hari ini di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati beliau kemanapun beliau melayani. Tuhan akan pakai beliau pertama, juga berkati secara jasmani rumah tangganya bersama pekerjaannya. Tuhan memberkatinya Tuhan, supaya Ibu Syafrin selalu dalam pimpinan Tuhan kemanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, supaya kami senantiasa diberkati melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang malam hari ini datang hadir, semuanya akan diberkati dengan limpah. Jasmani kami, rohani kami, Engkau memberkati dengan limpah Tuhan. Usaha pekerjaan kami, semuanya Tuhan memberkati. Baik yang tim PAB juga Tuhan memberkati semuanya. Bapak Haji bersama dengan istri, Kau berkati juga Tuhan. Yang membimbing kaum muda di tempat ini juga Bapak Daud, Bapak Simon, Kau berkati semuanya Tuhan. Semuanya yang hadir, Tuhan memberkati dengan limpah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih, sertai kami dalam perjalanan Tuhan, supaya kami boleh kembali lagi di hari Sabtu depan. Kau berkati kami sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Kiranya segala doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya.